Gua kenal lu dari dulu, gua tahu lu pekerja keras, lu orangnya hands on 110% bahkan. Gua tahu. Ya, as we all know, kita dari bawah mau nggak mau kita harus berjuang ya. Kapan bisa mulai? Besok bisa, Pak. Ya pokoknya udah nggak ada basa-basi, I'm ready to work. Personally kalau menurut lu ya, untuk seseorang yang baru masuk bisnis ini, mendingan gua ambil franchise atau gua bangun brand sendiri sih? Simple, how smart you are, how lucky you are. Ya saya juga nggak sangka saya bisa jadi owner F&B ya. I wanna grow more, I need more. Oke, topik hari ini kita mau ngomongin soal seseorang yang udah gua kenal lama. Judul topik hari ini tuh From Zero to Hero. Ini temen baik gua dari kapan ya kita? SD, Dari SD. dari TK. Lu TK di IPK? IPK, iya. Oh, iya. Dulu tuh gua sekelas sama Cici gue. cici lu ya. Iya. Lu sama cici lu beda setahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kan tuaan gua dong. Iya. Oh iya jelas Jack. Nah, yang gua inget tuh, bro, kayaknya dulu kita keluarganya tuh 11-12 deh. Kita datang dari keluarga Wah, hancur banget lah pokoknya dah. Ya. Kalau mikirin masa lalu kayaknya, wow, we can survive today. Iya, soalnya gua ingat kayaknya dulu kita hidup tuh serba berkekurangan ya. Iya, mungkin di sekolah IPK dulu kita kaum sudranya kali. Kan itu sekolah yang terkenal kaum atas, nah cuman Iya. ya, kita agak paling bawahnya. Ya, oke lah ya bisa dapat ke sana. Ya well, kita berjuang. Cuma lucunya gini sih, gua waktu itu dulu satu sekolah sama lu sampai kapan sih? Sampai SMP ya. SMP terus Ya SMP terus karena sekolah itu nggak ada di atas SMP, jadi SMA kita harus pisah. iya kan, gua ke Tarki, habis itu gua nggak ketemu lu udah bertahun-tahun. Tiba-tiba pas gua balik waktu itu as consultant ya, masalah 2008 kan, 2008 2009. Nggak sengaja ketemunya di perusahaan yang gue kerja juga. Nah, justru itu lucunya malah gua ketemu lu tiba-tiba lu udah jadi bos F&B. No lah, just waktu itu masih supervisor, terus ya memang waktu itu karirnya cukup cepat naik juga waktu kita gue mulai di Sushi Tei waktu itu ya. Nah, Terus itu pas gimana tahun- sih ceritanya dulu lu kok bisa masuk ke sana terus sampai sekarang lu bisa jadi punya outlet banyak gitu? Ya, as we all know, kita dari bawah mau nggak mau kita harus berjuang ya, dan memang waktu itu papa juga kebetulan ada sedikit uang yang dia bilang ya mungkin lu cuma bisa sekolah lokal nggak ada masalah, cuman aku pikir sekolah lokal berapa duit sih? Kalau nggak boleh gak di convert semuanya jadi luar negeri tapi uang sekolah doang, sisanya ai tanggung sendiri. Terus memang karena dari SD gue udah mulai ngajar anak TK, terus SMP gue ngajar anak SD, tapi cuma math and English. Terus akhirnya deal, tadinya mau ke Jerman, cuman ke Jerman belajar bahasanya 3 bulan gue nyerah. Akhirnya gue pikir udahlah yang gampang aja Pak, Australia, cuman supaya lebih murah kita ambil twinning program. Zaman dulu ada twinning program, jadi 2 tahun Malaysia, 1 tahun Australia, graduate S1. Zaman dulu kan kuliah masih 4 tahun, ini bisa 3 tahun. Jadi pikir ya ini bakal save a lot. Ya udah pokoknya uang sekolah ya setahun 50 juta. Zaman itu lumayan gede banget itu. Terus pikir-pikir ya udah oke, deal. Ya udah berangkat. Nah di Australia ini kan mau nggak mau harus cari uang untuk hidup. Kalau nggak gimana cara biayain sehari-hari ya. Nah di sana tuh gue belajar jadi coffee shop. Di coffee shop itu namanya Cookie Man. Di sana tuh satu coffee shop bener-bener yang kerja gue sendiri sama bos. Tapi bos itu kadang-kadang datang cuman ngecek gini-gini, you need my help? No, I can do it myself. Dan ya udah, I run the cookie machine, coffee, everything, run. Nah, di sana aku ngerti yang namanya POS lah. Ya, gue ngerti namanya POS, terus cara buat kopi, cara buat cookie. Nah, itu kerja cuma 6 bulan, terus I coba ngelamar ke gaji yang lebih tinggi. Itu waktu awal tuh gaji $10 Australia itu masih sangat cukup rendah. Terus pindah ke supermarket terbesar di Australia, Woolworth. Itu mau masuk ke sana saya ngelamar 3-4 kali nggak dapet. Akhirnya nggak tahu gimana dapet, dipanggil, tapi mulai dari night filler. Jadi malam-malam jam 12 sampai jam 6 kita harus kerja untuk isi supermarket, barang-barangnya apa semuanya. Itu gaji lumayan gede, itu waktu itu $30 sejam. Jadi 3 kali lipat, tapi kerjanya subuh.
Habis itu dapat lagi pagi kerja jadi kasir ya. Pokoknya kita mentokin jam kerja lah. Di Malaysia juga kerja juga di hotel, terus kerja di fotokopi mesin untuk fotokopi orang-orang kebutuhan sekolah. Lu dari Aussie sempat ke Malaysia? Malaysia dulu baru Australia. Oh, Iya, sorry, tadi agak loncat lah. Anyway, jadi background sebelumnya itu banyak kan F&B ya. Di waktu sekolah Malaysia juga untuk pertama kali datang kan nggak bisa dapat langsung kerjaan. Jadi yang I lakukan selain cari kerjaan, ngedeal sama anak-anak apartemen, I masak makanan gue gratis tiap hari. Lu bisa masak? I cook. Dan jadi gue tiap hari pokoknya gue masak, gue belanja ke pasar pagi, terus sore juga gue belanja ke pasar untuk makan malam. Jadi pagi sama sore gue selain abis belajar gue biasa belanja bentar, ya beli daging, sayur, pokoknya dealnya itu tiga menu doang, 3 menu everyday sama nasi putih. Nah itu kita masak, jadi uang makan gue gratis kan. Abis itu mulai dapat kerjaan, baru gue mulai dapat kerjaan yang lebih baik, gajinya. Masak mulai gue tinggalin, gue bilang udahlah nggak mau gue mau dapat yang lebih gede aja. Ya well, fair. Terus ya pokoknya banyak pengalaman F&B, dan waktu pulang itu company yang pertama kali gue masuk juga Eaton itu gue kerja selama 3 bulan, 3 bulan terus gue keluar karena ya waktu itu gaji masih kurang bagus, tapi gue harus handle 5 toko, 1 Jakarta, which is bensinnya nggak ketutup dengan gaji 2 juta waktu itu. Ini Eaton yang di Muara Karang? Ya. Oh, oke. Setelah itu dari sana gue keluar, terus gue ditawarkan join di satu company namanya Porridge King. I jadi punya shares di sana, cuman I handle kitchen and operations, jadi I masak juga di sana. I masak, cuman 6 bulan juga bertahan karena prospeknya kurang bagus, masih belajar, namanya juga buka bisnis pertama. Terus dari sana dapat penawaran, manajer gue di Eaton nawarin gue mau gak di Sushi Tei lagi butuh. Apa tuh sushi? Waduh, restoran Jepang, Plaza Indonesia. Zaman dulu kita namanya kaum bawah ke Plaza Indonesia mungkin setahun sekali. Kalau ada nggak tahu angin apa gitu ya baru bisa diajak papa mama ke Plaza Indonesia. Terus waktu itu gue pikir mana mungkin sih bisa diterima orang kayak kita. Terus interview ya ngomong apa adanya lah, ya ngomong apa adanya. Waktu itu yang interview Pak Kusnadi, gue ingat. Oh, Pak Kusnadi interview sendiri? Ya, Pak Kusnadi sama Pak Sony waktu itu. Ya. Okay. Terus kita interview, ngobrol. Gue ingat banget gue mulai dengan gaji 2,5 juta. Itu tahun berapa tuh? Juni 2003. Oh, Juni lumayan 2003 ya. Lumayan loh. Kapan bisa mulai? Besok bisa Pak. Ya pokoknya udah gak ada basa-basi. I'm ready to work. Ya terus join di Sushi Tei. Waktu itu pertama kali buka ya struggling tuh Sushi Tei karena wah market Jepang dulu kan belum banyak ya. Masakan Jepang belum banyak tuh, sashimi apa semua yang aneh-aneh gini belum banyak. Edukasi orang makan wasabi aja itu susah. Apa itu soyu? Sampai orang makan salmon sashimi ada yang pakai sambal ABC, which is kan nggak nyambung banget ya. Terus akhirnya dari sana selama setahun saya bisa bantuin Sushi Tei untuk buka sampai cabang Bandung, Medan, dan Bali. Dan dari sana saya selama setahun akhirnya saya diangkat jadi GM. Dan ya di sana gue ketemu lo. Nah di kantor lo ini temen lama. Terus waktu itu jujur Pak Sony Pakus masih decide mau pakai you atau satu company lain. Kan ada 2 auditor waktu itu. Terus ya I juga jual you. Wah. Anak-anak juara 1 dari kecil. Ya emang bener kan, juara 1 juara 2, pokoknya lu manci gue. Terus habis itu kita kenalan dari sana. Habis itu akhirnya setelah 2 tahun 3 tahun ya, terus papa meninggal. Terus akhirnya papa meninggal itu waktu itu harta habis, jadi keluarga habis semua. Jadi the only way, ya, waktu itu Pakus sama Pak Sony baik banget, mereka nawarin saya mau gak pindah Surabaya dan punya saham. Mungkin kita pinjemin atau apa gitu, ya why not? Suatu kehidupan yang bakal lebih baik, tapi untuk pindah otomatis gaji turun dulu karena kan company baru, bisnis baru, nggak tahu sales berapa. Itu dari GM lompat turun ke lagi, owner tapi gajinya turun setengah. Okay. Karena harus lihat marketnya dulu gimana kan. Ya bagi gua dari awal gua masuk gua nggak pernah nego gaji, dikasih berapa gua kerjain. Yang penting kita tulus. I think God will open ways for us. Dan sampai Surabaya memang benar setahun pertama itu emang wong Surabaya pelit. Itu cukup sulit untuk menghadapi semuanya. Tapi sebenarnya setelah saya belajar setahun 2 tahun nggak pelit-pelit banget. Cuman kita harus ngerti how to handle their
value. Jadi they value everything to according to their eyes. Ya, nah ini nanti yang kita ngomong juga dalam dunia F&B, kita nggak bisa jualan cuma berdasarkan harga murah. Ya kadang harga mahal juga orang lain bisa bilang murah, ya kan? Atau barang murah orang bisa bilang mahal, ya karena that eye value yang kita lihat ya. Nah sampai Surabaya itu pertama kali bangun setengah mati, sampai tahun kedua saya sampai dibilangin sama tim-tim ya Sushi Tei Pusat, bisa kerja gak sih lu? Kenapa sih ini kayak gini, itu kayak gini? Sampai saya tantangin, why not kalian Singapura tinggal di Surabaya 6 bulan, saya ngambil gaji, saya temenin aja. Ayo jalanin, coba, ayo lu ngelawan orang-orang lokal yang ya pokoknya maunya murah, banyak, kenyang. Tapi maunya import semua. Gimana caranya jualan sashimi yang biasa di Jakarta 30.000, food cost 40%, harus jual dengan harga 20.000. Food cost-nya bisa hitung kira-kira jadi berapa, 70%. Gimana cara kita bayar rental dan lain-lain. Tapi akhirnya kita sukses waktu itu, aku ingat banget dengan promo bento. Itu pertama kali tuh kita bikin promo bento dan itu sukses banget karena mulai narik orang mau coba apa semuanya. Habis itu kita mulai buka yang kedua. Nah itu dari sana saya dapat kepercayaan untuk mengembangkan bisnis juga akhirnya ke Boga Group waktu itu ya. Jadi selain Sushi Tei Group ada Boga Group. Nah Boga Group ini ada Bakersin mulai, terus setelah itu ada Paradise Dynasty, terus saya juga ambil lagi ada Shaburi Kintan, Kimukatsu dan lain-lain. Nah semakin berjalan waktu saya terus belajar, oh brand ini pokoknya konsep saya satu dalam bekerja, karena yang brand yang saya pegang kan banyak ya. Jadi dari kecil papa tuh ngomong kita harus ya jujur lah, jadi dalam arti kata saya nggak mau menu ini lari ke menu sana, tapi kita nggak bisa deny semua brand pasti punya nasi goreng, semua brand pasti punya nasi putih, punya es teh, itu kita ya mohon maaf lah, itu di mana-mana ada. Tapi kalau diusahakan jangan sampai salmon sashimi ya which is nggak ada salahnya di Bakersin jual salmon sashimi, tapi terlalu identik. Jadi kita jaga kredibilitas dan juga konsistensi branding masing-masing ya. Jadi kayak kemarin saya udah kembangin ke brand baru juga, Toby Estate. Nah di sana Toby Estate Jakarta juga mulai jual, dia pengen bikin Japanese cafe, which is akhirnya saya reject most of the menu. Saya cuma ambil 1-2 yang menurut saya tidak terlalu nabrak dengan brand saya yang pertama. Nah ya itu kira-kira perjalanan dari kenapa bisa F&B ya, karena mungkin jalurnya udah kelihatan dari awal, F&B, doyan masak, terus suka manage. Dan ya saya juga nggak sangka saya bisa jadi owner F&B ya. Gila, itu banyak juga ya brand yang lu handle ya. Kalau gitu sekarang lu jalan brand apa aja ya? Sekarang cukup banyak ya. Sekarang saya handle terus terang ada 4 grup ya, Sushi Tei, Boga Group, Koba Group, dan juga Petarung Group. Ya, saya jaga jangan sampai ada yang nabrak, dan memang yang saya make sure adalah masing-masing bisnis harus bisa grow juga. Ya, tapi memang banyakan yang saya handle hanya Sushi Tei dan Boga. Ya, nah di 2 ini adalah yang pertama kali make me grow. So I need to take good care of them, and I make sure juga grup lain juga at least they have good management on their own. Ya, saat ini sih 71 toko ya. Wow. Tapi 71 toko itu memang saya juga kemarin barusan mulai hitung dari 71 itu mungkin cloud kitchen-nya 15. Jadi selama pandemi ini kita cukup stres karena kita terpaksa harus tutup banyak banget toko. Toko offline itu harus kita tutup selamanya, itu langsung waktu pandemi saya tutup 2 toko. Setelah itu kemarin Desember saya tutup 1 toko lagi. Terus Januari ini saya tutup 1 toko lagi. Besok Maret saya tutup 1 toko lagi. Itu maksudnya mau tutup? Tutup selamanya. For good. Yang udah diambang kebakaran langsung tutup aja dulu sebelum kebakaran beneran. Jadi kita selamatkan dulu supaya tidak mengganggu yang lain. Tapi tanpa disadari kita tutup 5, bangun 15 cloud ya. Jadi ya we need to shift the business, and we need to follow the market trend, ya kan, customer needs ya. And pricing strateginya nggak mudah ya untuk main cloud kitchen. Kalau tadi gua dengar itu kayaknya banyakan itu ya, itu brand-brand yang datang dari luar ya. Ya. Itu berarti franchise rata-rata itu ya? Memang konsep
Gua dari awal karena awalnya gede dari Sushi Tei juga, dan kadang kita franchise itu memang zaman sekarang terlalu banyak franchise palsu, mohon maaf. Jadi banyak banget franchise yang karena terlalu banyak orang kaya yang meremehkan uang 500 juta sampai 1 miliar. Jadi bagi mereka, cuma 500 juta nggak ada artinya. Yang saya ngomong ke mereka sebagai temen, saya selalu ngomong bukan masalah 500 jutanya, masalahnya bisa balik gak? Nggak apa-apa kita beli Ferrari 2 miliar, tapi kalau nggak bisa jalan untuk apa? Atau tiap bulan tuh Ferrari minta 500 juta ke Liu untuk apa? Mendingan beli Avanza 200 juta tapi bisa pakai enak tiap hari nggak ngeganggu kepala. Iya kan? Ya sama, kita bikin bisnis kan juga invest Sushi Tei 4-5 miliar tapi kan bisa balik. Daripada invest brand ya sorry nggak jelas ya 500 juta doang Van, aduh ya tapi gue lihat ya sales lu berapa tiap hari, iya udah mulai rugi nih, aduh dari bulan pertama belum bisa dapat duit sama sekali. That's why banyak franchise palsu. Jadi kita harus ngerti juga franchise itu kan untuk kita belajar. Jadi kalau gue lihat itu untuk pemain F&B awal, yes paling bener franchise dulu. Kecuali dia memang background chef and hospitality, dia udah punya hospitality pun juga saya nggak percaya orang lulus sekolah bisnis langsung sukses. Beberapa temen yang selama pandemi aku ketemu, banyak dari mereka juga karena experience, then they can build a brand. Without experience, it's impossible for them to build a brand. The only way franchise sambil belajar sistem tuh apa sih, gimana sih cara maintain food cost, gimana sih cara maintain supaya stok kita nggak dicuri, ya kan? Nah, ini kan semua butuh sistem yang kita pelajari. Ya ini dia yang sejujurnya waktu kita ngobrol awal-awal you introduce ESB. Ya, kan saya udah ngomong dari awal memang selama ini gue kenal lu sebagai my best tax consultant and financial auditor, dan which menurut gue kalau you bisa bikin satu sistem ya I think it's more reliable dari orang-orang yang nggak punya background accounting ataupun nggak punya background F&B. Ya, jadi the only way yang you nggak punya kan background IT, which is all your partners is there. Jadi dari awal kita coba, dan kemarin pun sebelum saya ke Jakarta ya kita ketemu ini, saya nanya ke semua tim saya mau tahu lagi dong kekurangannya apa. Almost nothing. Jadi I think thanks a lot ya. Saya juga bukan mau jualan, tapi menurut saya ESB ini membantu banget dari front end sampai back end, di mana operational itu nggak sering berantem lagi. Dulu itu operation sama accounting pasti berantem, tiap bulan pasti berantem. Karena ya you salah data lah, you salah input lah, liter jadi desiliter lah, ya pokoknya kacau balau lah semuanya. Tapi ya well, now masalah itu sudah agak rapi lah. Lu kalau gue balik lagi ya, lu dulu kan bareng sama Boga, sama Sushi Tei, berarti kan itu kan lu orang partnership ya? Ya. Lu kalau untuk yang sisanya kayak lu di Petarung Group, di Koba Group itu juga partnership atau own? Partnership, ya saya punya saham, gue punya saham, dan memang kalau Koba memang dari awal gue dan Stanley dan Ben kita coba pikir gimana cara build a brand yang nggak nabrak sama my existing brands. So waktu itu saya juga udah minta izin ke Pak Kusnadi juga ya, Thai, you wanna join? No? Enggak lah, I'm focused in my own group ya, which is good, very focused. Ya gue orang yang memang bukan mau nipu orang atau mau selingkuh, tapi lebih ke arah I wanna grow more, I need more, dan gue nggak bisa diem di satu tempat. Aduh ini gimana ya, kok kayak gini doang ya. Ya kalau gue salah kasih tahu aja nggak apa-apa. Tapi akhirnya gue minta izin dan boleh, dan ya kita expand ke Thai. Memang di grup lain kan tidak ada Thai, dan waktu itu kita kebetulan gue kenal sama chef Thailand yang bagus banget. Iron Chef juga, Shompol Jangprai. Nah dari sana saya baru ketemu Shompol, saya ajak ngomong, I just want your recipe. Gua nggak butuh you kerja, let me do the rest. All recipe give us, then gua sama Stanley yang create, and my brother William ya, dia yang jalanin semuanya. Jadi basically itu saya cuma bantu set up sampai menu jadi semuanya, dan lebih ke mereka yang jalanin. Tapi ya gue setuju sih, gue juga dari dulu bangun bisnis, pernah coba jalan sendiri, pernah partneran. Kayaknya kalau partnership tuh, kita ngobrol tuh bisa share ideas. Iya, ada aja gitu jalan keluar. Tapi terakhir gue dengar katanya lu ikut di asosiasi juga.
Asosiasi sebenarnya udah dari 10 tahun ya. Oh, wow, oke. Apkrindo. Memang Pak Ketua waktu itu ngajak Ai sebagai wakil selama 10 tahun ini, ya harusnya udah, ya tahun ini Ai baru resign dari wakil dan menjadi sekjen, karena gue bilang sejak pandemi too many things I need to handle, rapiin cost, manage the company more lean, ya jadi butuh my focus more. Jadi kalau gue di asosiasi terlalu banyak meeting, terlalu banyak ini juga wasting a lot of time of my business. Jadi pandemi ini change us a lot ya. Jadi di asosiasi kita butuh banget, karena Surabaya kalau kita nggak punya asosiasi kita nggak bisa gabung. Kita nggak bisa bikin bisnis F&B ini naik kelas. Nah, saya ngeliat Surabaya 2006 waktu pertama kali saya masuk bulan Januari sama sekarang itu jauh beda. Zaman dulu orang makan 50.000 itu masih nawar. Sekarang tuh makan 150.000 bisa acung jempol. Oh, Itu perbedaan yang kita capai. Ya, karena gue kebanyakan di Surabaya, tadi pagi gue ke Jakarta, kemarin ke Jakarta, tadi pagi gue cobain satu makanan juga, pas bayar cuman kue tiaw sama mie, sama air 160.000. aduh. Ngerasa cuma maksud gue, well this is Jakarta emang. Ya tapi ya persepsi lah. Kalau occasion kita lagi malam-malam lagi ketemu orang di Jakarta, harga segitu tuh nothing. Tapi for breakfast I think it's too expensive. Iya. Ya begitu juga di Surabaya gue ngeliat memang kalau breakfast kita keluarin menu yang agak reasonable. Jadi orang tuh juga pokoknya dia bisa quick and easy. Itu salah satunya yang lu handle breakfast tuh apa? Namhyong ya? Waktu itu ya? Namhyong, Toby Estate, Oh, Tobis juga ya? yes. Yang lebih sukses terakhir ini Toby Estate. Oh, Karena orang Jakarta tuh nggak gitu, orang Surabaya tuh nggak gitu breakfast berat kalau pagi. Mereka lebih ke coffee and just bread and go. Dan kebanyakan mereka lebih kencengnya di lunch. yang namanya pengusaha F&B kayaknya jarang ada yang bahas impact COVID yang sebenarnya tuh kayak apa sih. Nah sekarang kebetulan tuh di sini, lu anggota asosiasi, lu praktisi. Sebenarnya how bad ini sih buat lu orang? Secara Surabaya, kalau gue boleh cerita, ada satu restoran steak di Surabaya, tokonya nggak banyak, bahkan cuma satu. Dia setahun sebelum COVID dia baru mulai bisnis. Dia juga barusan bangkrut dari garment, terus dia bikin bisnis steak. I'm so amazed with this guy. They are not even chef. Jadi terus mereka dapat kepercayaan dari seseorang yang punya stok daging, terus udah lalu jualan daging aja dah. Masa sih? Ya udah oke. Terus dia suruh adiknya udah lalu belajar masak lah. Dia belajar masak, terus akhirnya dari sana dia mulai online. 10 customer, 20 customer, PO doang. Justru waktu pandemi online dia kencengnya gila-gilaan. Oh malah naik ya? Yes, gila-gilaan. Nah, waktu pandemi kita ketemu, gue lagi stres, dia yang wah, saya malah naik Pak Steven, ya ada, but I can feel you. And ya dari sana saya juga belajar how do you market your stuff. Ya memang nggak bisa deny dari customer experience ya. Kita harus jaga itu semua, dan juga dari speed of the menu, consistency. Tapi overall Surabaya, myself, wah, I jual banyak banget ya. I jual beberapa aset, I jual mobil, I jual, no kidding, I sold everything untuk demi bayar waktu itu gaji karyawan dulu. Karena begitu pandemi itu, bukan karena sebelumnya saya banyak utang, saya orang yang kerja nggak pernah mau pakai utang. Jadi I cuan 1M ya kerja 1M, I cuan 500 juta ya kerja 500 juta. Pokoknya I nggak mau pegang duit sampai I'm 40-an lah. Sampai saat ini gue nggak mau pegang duit pokoknya. Punya duit mendingan gue invest, kita cari opportunity baru, karena bahaya umur-umur kayak kita pegang duit juga bahaya dan bakal beli barang-barang yang nggak penting. Jadi either beli tanah atau invest di restoran. Makanya saya bisa punya from nothing to 71. I juga nggak pernah hitung, baru kemarin ngitung baru, oh not bad ya. Ya tapi kan it takes time and effort and sacrifice ya. Nah jadi waktu pandemi kemarin tiba-tiba kita yang udah biasa puterin duit, let's say 10-15 miliar lah, hampir 20 miliar saya perputaran sekitar sana ya. Tiba-tiba jebret, tutup semua.
otomatis 20 miliar ini kan hilang. Tapi kan kita beli stok minimal 40% dari 20 miliar. Iya kan? Itu berarti sekitar 5 miliar. Ditambah dengan ongoing plus yang bulan lalu. Yang mungkin kita belum bayar. Karena semua supplier baik yang percaya sama saya sampai ada yang ngasih utang tuh 3 bulan. Ya, jadi outstanding bisa belasan ya? Gitu. Oh, saya waktu itu hitung sih sekitar hampir 20. Oh. Jadi dari gua nggak punya utang, tiba-tiba 20. Jujur, yang gua pengen cuman dipanggil Tuhan. Ya gitu kan? No, it's not easy. Lu bisa punya utang dari nggak punya utang jadi 20 miliar tuh nggak gampang, Jack. Mau jual apapun juga nggak lunas itu semua. Jadi ini yang akhirnya dari sini kita harus manage ya teman-teman asosiasi apa semua teman-teman deket lah. Mereka yang ngerti, mereka semua pada give support, my team semua give support ya. Waktu itu juga saya juga masih commit bayar gaji mereka 25%. Ya kita coba tata semuanya sampai akhirnya selama 3 bulan, 4 bulan itu setelah 3 bulan pandemi saya baru berani meeting accounting pertama. Meeting accounting pertama di sana saya baru lihat, wow, real bad ya. Dalam sebulan 2 bulan ke depan sampai September Oktober saya baru bisa ngelihat sisa nggak gitu banyak akhirnya karena kita kejar kita mati-matian bikin cloud kitchen pokoknya cash flow harus positif dulu ya cash flow positif THR lunas utang lunas ya dan ya puji Tuhan dari pemerintah juga turunin hibah ya hibah itu akhirnya kita untuk pakai untuk bayar semua utang pajak dan juga THR yang belum lunas dan juga beberapa gaji bulan Februari yang belum lunas all done. Ya dan sekarang sih ya ongoing tapi sekarang PSBB lagi ya udahlah sabar aja lah semoga 2 minggu selesai. Jadi oke, ini kan kita baru PSBB lagi nih tanggal 11. Pas sebelum itu sebenarnya karyawan gue tahu kan dulu pas awal PSBB kan karyawan pasti kan mau nggak mau di rumah kan. Ya. Sebelum yang PSBB 11 ini tanggal 11 ini udah pada masuk lagi? Udah. 1.200 jadi 250 waktu PSBB awal. 250 itu kita keep karena central kitchen nggak bisa saya tutup. Terus kan beberapa restoran tetap buka untuk delivery and ini itu kita minimize cuman ke 3-4 orang, itu pun rugi. Tetap rugi, cuman kita bertahan ruginya kalau cuma 5 juta, 2 juta tetap kita talangin terus. Terus kemarin sampai Desember kita udah hire back almost 1,000. Habis itu sekarang PSBB lagi terus terang kita kurangin lagi sampai sisa 350. Secara data kemarin saya hitung sih 350. Harusnya kalau sampai jam 7 kita kurangin sampai 250. Terus karena diizinkan sampai jam 8 kita tambahin 100 lagi karena setiap toko kita tambahin 1 sampai 2 orang. Gila lumayan berat ya buat mereka. Karena kalau jam 7 dinner is bye-bye. Kalau jam 8 dinner kita masih bisa dapat. Senin kemarin tuh parah banget penjualan kita sisa 20% semua. Which is mendingan gue tutup, gue udah bilang sama mall kalau kayak gini mendingan besok gue tutup lagi udah nggak ada gunanya. Wah nggak bisa Van ya nggak bisa, gue nggak bisa bayar rental, terus mau apa? Jadi abis itu baru Selasa ada peningkatan, mall Dudi semua dia bantuin kita atur ini itu dan ya if you want to try, I also try, let's do it together. Berasa impact gedenya juga karyawan lu ya? Oh iya. Makanya sekarang jujur kemarin barusan gue keluar IM lebih keras lagi di mana pokoknya ketahuan gue karyawan turunin masker SP3 langsung. Di dalam toko tidak boleh turunin masker. Begitu lu keluar istirahat gue nggak peduli. Tapi dalam toko turunin masker SP3 dengan sebas-bas. Makanya kemarin udah nggak tahan, udahlah nggak ada tolerate SP3. Nggak datang telat SP2. Pokoknya udah keras-kerasan udah. Tapi supplier yang sekarang udah bagus semua karena dari pandemi, begitu pandemi, Ai juga tahu diri, orang yang kasih 3 bulan langsung saya majuin jadi 1 minggu. Ai nggak mau punya utang, semua pembelian per minggu harus lunas. Jadi ya itu salah satu taktik gue untuk bisa survive sampai sekarang. Jadi kita nggak kelebihan order dan juga kita cash flow lancar, jadi supplier juga percaya dan sekarang supplier malah mau ngasih barang lebih banyak, which is gue nggak mau balik lagi seminggu. Karena PSBB, pokoknya PSBB jangan ada utang, saya nggak mau. Gua penasaran sih, gua pengen tahu lu gimana sih cara bertahan sih dari bulan ke bulan dengan kondisi lagi parah kayak gini. Have positive friends around like you. Nah kalau dari ya gua nggak tahu sih kalau dari sisi gua dengan ketemu kondisi lu pertama yang akan gua pikirkan pasti efisiensi ya. Yes. Nah selama ini lu sama mall gimana sih ngaturnya?
Kan lu kan yang namanya rental kan lu mesti bayar tuh tiap bulan. Dapat keringanan nggak sih? Nggak mungkin bisa bayar. Gimana caranya sih dengan rental 80 juta, sales 100 juta? Ya pokoknya selama pandemi terus terang saya nggak sanggup bayar. Tapi kita akhirnya nego service charge mulai pelan-pelan kita bayar 50%, 75%. Tapi untuk rental yang lu nggak bayar itu mau ngerti itu? Mau? Kebanyakan mall mau. Paling cuman 10% yang nggak mau. Gua tahu sih emang kondisi nggak menentu, cuma terakhir kan lu mention kan sebelum PSBB terakhir ini lu udah sempat comeback setengah lebih. Udah sampai 75 sih. Nah sebenarnya gini sih, kan lu dengar ya newsnya vaksin udah masuk. Ya. Terus ya PSBB ini kan juga cuma beberapa lama lah. Gimana sih lu lihat kira-kira 6 bulan ke depan prediksi lu? Sebenarnya kita percaya satu hal di mana begitu vaksin mulai, bisnis will come back to 75 to 80%. 100% memang susah, sangat susah. Bahkan 100% paradigma 100% itu di mana saat ini? Kita juga nggak tahu. Udah nggak tahu mau arahnya yang mana. Jadi menurut gua ya kita harus live with this kind of situation. Dan mall semua landlord harus paham bahwa mereka sudah tidak bisa charge rental seperti dulu. I think vaksin kalau udah mulai orang-orang lebih pede ya. Karena kita bisa lihat ya di Wuhan sendiri kan udah like normal. Terus temen gue yang di London juga udah disuntik dan dia bilang we don't feel anything, it's all good. It's all good. Udah 2 kali dia suntik kan, harus 2 kali kan ya. Basically, I cukup percaya kalau misalnya vaksin mulai pasti everything getting better. Karena kemarin begitu kita November Desember udah agak oke, berita vaksin juga ini sebenarnya sales kita belum 100% tapi udah balik ke 75%. Tapi memang bulan November Desember doang. Januari sekarang ya gone again. Ya toh terbatas kan waktunya. Ya. Ya tapi good sih dengar lu bisa ya lu optimis men. Itu artinya lu optimis lu. Ya, pesimis and optimis. In the middle. Oke, let's forget about COVID. Yep. Nah, sekarang, gua pengen belajar dari lu. Gua kenal lu dari dulu, gua tahu lu pekerja keras, lu orangnya hands on, 110% bahkan. Gua tahu, karena gua jarang loh ketemu owner kayak lu yang mau turun bahkan masuk ke dapur, ada makanan nggak beres, lu datang ke dapur. 71 outlet tiap hari lu perhatiin kayak gitu. I have no choice. Itu gua kagum gitu. Nah, cuma gini. Berarti lu orang yang tepat untuk gua tanya kalau misalkan gua mau buka restoran, gua mesti siapin apa aja sih supaya gua bisa sampai jualan. Gua tahu sih ini terlalu panjang ya mungkin ya, tapi ya at least step-stepnya mungkin gua bisa dapatnya dari. Sebenarnya restoran sekarang simpel ya. You punya satu menu yang bisa dijual, ya sebenarnya lu udah bikin satu bisnis makanan. Tapi memang itu nggak bisa terjual rapi kalau kita nggak didukung oleh at least kalau rumahan ya tinggal sekarang gampang tinggal nyalain Gobis, udah bisa jualan, tinggal connect ke sistem yang you mau. Tapi kalau misalnya lu mau buka cabang lebih dari satu ya you harus punya sistem yang baik. Ya kalau enggak ya akhirnya kita akan kelolosan kehilangan banyak banget. Jadi kayak kemarin ada satu temen dia jualan, "Fun, my business is very good. But why I cannot profit?" Gue bilang very simple, because you don't control. You see, your staff can take the chicken freely. You see, your staff can take the drinks freely. Nah, ini gimana cara stoknya? Ya kita sistem percaya. Ya udah, kalau emang mau kerja buat staff ya nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau mau bikin restoran, kalau dari gua secara profesional, I need 5 things. Accounting, purchasing, marketing, HR, and operations. Ya, jadi accounting jagain duit, purchasing dia harus cariin barang termurah, marketing dia bantuin gue jualan, operations ya myself yang selalu turun ngecek semuanya sesuai SOP gak, ada maling gak, duit disetor dengan normal gak, kita synchronize sama si accounting ya kan. Terakhir HR. Cari orang yang bagus apa semua. Memang HR sama marketing itu bisa kita cut dulu di awal-awal. Itu bisa kita kerjain di operations. Ya, cuman memang 3 ini paling utama. Finance, purchasing, operations. Kalau udah bisa ada sales sedikit, mendingan punya ini 2 lagi. Karena HR itu kita pasti udah kita nggak bisa jadi multitasking semuanya juga. When it grows, we need to focus on the vision and the mission.
Ya, kalau kita terlalu fokus ke cari orang juga kita, marketing yang mikirin kita juga, which is semua company sukses kebanyakan karena bosnya punya marketing vision yang jelas. Ya, bukan karena dia jago operate, tapi harus punya marketing vision yang jelas. Karena market jelas need marketing, bukan need operation doang. Marketing yang paling gede, karena bisnis itu bisa berkembang kalau marketingnya bisa mendunia, bisa meluas dengan cepat. Tahap kedua, kalau ini 5 udah terpenuhi, baru kita masuk ke QA, ya kan, standardization, ya kan, IT. Setelah itu baru ada stockkeeper, ya kan, terus ada central kitchen, ya. Jadi ini expansion dari the core yang 5 tadi. Jadi sebenarnya asal punya tempat dapur, ya udah bisa bikin restoran, tapi kita harus bisa punya sistem apa yang paling penting untuk jalanin ini bisa cuan. Nggak ada gunanya kita bisa kerja, tapi kerja sendiri capek, akhirnya cuannya cuma segitu doang. Kalau kita bisa gandeng orang untuk jadi, lu urusin duitnya dah, gue biar urusin yang lain. Nah, ini kan sedikit banyak dia partner kita. Makanya dalam all my business sebenarnya aku menganggap my team itu my partner. Cuman bedanya, you udah dapat fix cuan. Tiap bulan fix cuan lu segini. Tiap bulan fix cuan lu segini. Gua masih floating. So help me to get my floating untuk balikin modal dulu. Ya, jadi that's how I think, and banyak banget tim yang memang ikut aku udah 14 tahun juga. 10 sampai 14 itu cukup banyak. Dari bawah sampai atas itu at least ada 15 orang itu dari 1000. Dan menurut gue cukup banyak. I only need that 15 loyal team. Berarti kalau misalkan gue masih baru buka satu outlet, ya mau nggak mau itu fungsi itu gue mesti handle Sendiri. Ya. I see. Malam kalau cuma satu outlet, ya kalau misalnya mau handle sendiri, ya kerjanya cuma bisa lunch sampai dinner stop. Pagi ngurusin pembelian, malam ngurusin accounting. Jadi sebenarnya as simple as that ya. Lu punya produk, lu punya market, ya udah jualan. Tapi kalau lu cuma sendirian dan lu cuma kerjain kayak gitu, misalnya lu nggak mau hire accounting, lu nggak mau hire ini, your business is too easy to be copied. And berarti survival rate lu akan sangat pendek. I see. If we can combine everything, means our complication it's very unique. When your business is very unique, nobody can copy you. Ya, unless dia punya duit yang tinggal bayar. Tapi at the end of the day, business is making money, it's not copying, right? Ya. Apa yang bikin lu tahu, menu ini bisa jual nih? Feeling sama market temperature ya. Ya, suasana market lagi gimana nih, orang kayak sekarang ini kalau menurut gua, kalau lu mau ambil market 50.000, 60.000, terus jualannya nasi semua, kayaknya agak berat ya. Karena sekarang orang-orang yang kalau mau ambil market 100.000, 200.000, tapi jualannya nasi goreng 100.000, mie goreng 100.000, kayaknya agak berat ya. Karena orang yang spending 100 sampai 200.000 sekarang nggak makan karbo. Yang you harus jual adalah protein. Banyakin protein. Proteinnya kembangin. Protein itu kan nggak selalu harus dari hewani, bisa dari nabati, ya kan. Makanya itu yang namanya sekarang ada shirataki. Ya kan, jadi kalau you ambil marketnya 10.000, 20.000, jualan nasi aja, nggak usah cerewet. Karbo yang banyak udah, pokoknya pasti laku. Tinggal bumbunya sesuai atau enggak. Dan juga jangan jual lagi black pepper lagi. Di mana-mana jualan black pepper. Ya kalau kita cuma ngopi gitu-gitu aja, again like I said, copying is easy, but making money is not. Jadi kita nggak usah takut di kopi, tapi kita harus tahu sekarang market temperature-nya lagi kemana nih, suhunya lagi panas kemana nih. Nah itu yang kita ikutin kan. Nah, tapi kalau lu nentuin harga jual ya, lu ada cara formulasi tertentu nggak sih? Atau lu pakai persentase atau apa gitu? Ya sebenarnya kalau kita mau kasaran, food cost itu emang rata-rata kan budgeted at 35. Iya kan, if you want to make a business that is very valuable, customer can feel the value is 40%, tapi 40% mostly you udah nggak bisa cuan. Udah berat banget, sangat mepet. Jadi kalau mau fair-fairan sebenarnya ya rata-rata kita main di 35. Ya, cuman 35 itu kan rata-rata. Jadi ada yang 20 mungkin, ada yang 40 ya. Kalau kita tarik dengan formulasi ini jual lebih banyak, ini jual dikit, ini jualnya, setelah 3 bulan baru kita bisa lihat sebenarnya pricing strategi kita bener atau enggak. 3 bulan punya sales kita nggak bisa judge karena orang semua coba.
pasti ramai banget dan food cost pasti rendah banget. Setelah itu baru kita bisa lihat. Kalau gitu rule of thumb-nya itu food cost average 20-40. Ya. Berarti gua ambil kesimpulan paling enggak lu punya pricing, jangan sampai lu punya food cost lari dari range itu ya. 30-40 lah. Lu kalau 20 means your price too expensive. Oke. Next, tuh. Ini pertanyaan klise dan gua tahu sih memang lu kan jalaninnya franchise rata-rata. Tapi personally kalau menurut lu ya, untuk seseorang yang baru masuk bisnis ini, mendingan gua ambil franchise atau gua bangun brand sendiri sih? Simple. How smart you are, how lucky you are. Itu dua dijawab dulu. Gue pernah ketemu satu pebisnis yang hebat banget. Dia ngomong ke gue, dia yang jatuh bangun juga terus-terusan. Gue 14 tahun juga jatuh 3 kali. Ini keempat jatuh. Dan ini keempat paling dalam lagi. Dia selalu ngomong, lu mau sepintar apapun nggak ada gunanya kalau lu nggak hoki. Ya, jadi menurut gue mendingan franchise atau bikin sendiri. If you want to exit from risk, of course franchise. Franchise tapi cari juga yang bener. Franchise murah doesn't mean surviving juga. Franchise mahal doesn't mean killing juga. Ini yang you harus paham bisnis mana yang market bisa terima saat ini. Jangan menjual suatu makanan yang you suka, nggak ada gunanya. You harus jual yang market mau. Ya, jadi memang awal bisnis yang gue jual adalah apapun yang gue suka. It works at the beginning, tapi makin kesini tuh enggak. Karena generasi micin ini tuh, gue nggak makan micin. Tapi kalau gue nggak jualan micin juga susah. Meskipun akhir-akhir ini gue masih belum jualan micin juga, belum terlalu fokus ke sana. Karena melawan hati nurani ya. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri, resikonya lebih tinggi karena terlalu banyak yang belum kita pikirkan. Dari marketing strategi, branding, logo, color, packaging, supply, cost of goods sold, ya kan? You bisa bikin nasi ayam, tapi gue bisa bikin nasi ayam 20%, lu punya pasti 30%. Dia nggak tahu supplier ayam yang bagus, dia nggak tahu supplier kecap yang benar, dia nggak tahu pakai oven apa yang efisiensi listrik lebih rendah, ya kan? Dia nggak tahu, kadang dia beli oven murah, tapi listrik pemakaian lebih tinggi, akhirnya bulanan dia lebih mati. Atau kalau AI pasti lebih, bukan paling mahal, tapi yang reasonable, kita cek juga, speednya juga kayak gimana, yang penting sustainability dan maintenance. AI paling males beli barang dapur yang, nggak ada after sales, ya karena tujuan gue adalah jualan makanan, bukan jualan alat dapur. Jadi jangan dikit-dikit, aduh rusak, panggil lagi orang, karena satu kulkas gue mati, gue harus ngerti, itu akan mengganggu operation gue totally. Jadi ini kulkas mati nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, karena stok gue nggak akan bisa berputar. Pasti stuck di kulkas lain dan akhirnya akan terjadi food contamination. Jadi banyak yang harus dipikirin, which is menurut gue kalau franchise kita beli jadi gitu loh. Nih si bubur ayam beli udah jadi nih, udah jadi 1 gerobak, lu tinggal bayar berapa gitu loh. Daripada bikin sendiri. Kalau bikin sendiri mungkin dia lupa tuh si kaldu ayamnya dia lupa, atau dia lupa bawa kecapnya, atau kecapnya dia salah beli. Rasanya jadi aneh, dia pakai kikoman kecap Jepang, dia pikir gua pakai kecap Jepang pasti lebih enak. Padahal bubur ayam pakai kecap Jepang rasanya aneh. Harus emang pakai kecap murah baru mantap. Karena yang kita jual sebenarnya bukan bubur ayamnya, yang kita jual adalah nostalgia. Orang-orang yang makan kayak gini bukan anak-anak zaman sekarang yang umur 15-20. Yang makan gini kan orang-orang yang 25, 30, wah zaman dulu nih sering banget makan ginian. Itu yang nyari pasti. Nih, simple question. Dari pengalaman lu jalanin berbagai brand, pasti itu kan berbagai jenis restorannya. Yang paling susah menurut lo apa? Bikin sendiri. Lu beneran. Paling susah bikin sendiri. Brand terakhir yang gue bikin sendiri dan very quite successful, I'm so happy with it is ya Namhyong. Ya di Malaysia Namhyong ini udah berkali-kali ngobrol, Ai nggak pernah mau karena brand Malaysia mana sih yang sukses di Indonesia? Gennya terlalu mirip sama Indonesia. Kalau gen terlalu mirip ngapain gue bayar franchise? Gue akan bersaing dengan nasi uduk, gue akan bersaing dengan nasi padang, gue akan bersaing dengan char kway teow Medan. Ya jadi gimana cara fight ya untuk bisa bikin Namhyong ini sukses? Akhirnya selama setahun ya kita nego, akhirnya dealnya adalah
Ya nggak apa-apa, but I want to make the menu myself. Oh. What I take from you, it's only the coffee and tea. Hmm. It's very unique. That one nobody can compare. So those I'll take from you, the rest I'll make myself. Tapi gue surprise loh sama Namhyong. Waktu lu opening, gue nggak mau masuk karena terlalu rame. Terus pas sekali gue lewat, gue coba makan, wah gila, ini makanan enak banget. Harusnya masuk Jakarta nih, gue pikir. Tapi gue surprise sih, barusan lu kasih tahu gue ternyata itu menu lu yang bikin semua. Not exactly myself lah. I work with the Malaysian chef. Itu chefnya emang hebat banget. Jadi kita ke Hong Kong, Shanghai, and Bangkok waktu itu sama Singapura, keliling semuanya sama KL. Kelima negara ini keliling semua makan, pokoknya tiap hari kerjain makan aja. Pokoknya makan. Terakhir karena mereka juga orang bisnis, bukan orang yang mau ambil duit kabur. Dia very fair. Mereka juga sempat sukses di bisnis sebelumnya dan mereka udah jual. They are very F&B person. Jadi waktu mereka akhirnya deal kita adalah uang franchise itu tidak boleh diambil oleh mereka. Uang franchise itu kita pakai untuk membayar branding consultant yang salah satu terhebat di Asia, number one in Asia. Kita bayar itu, langsung saya disuruh ke Singapura, diaturin tiket semuanya, udah kita meeting di Singapura. That's the first time gue meeting sama branding consultant in my life. Gue ngobrol, wow, kenapa selama ini nggak pakai ginian ya? Karena nggak pernah bikin brand sendiri yang bener. Selama ini kan ya tinggal franchise, nggak perlu branding consultant, udah jadi. Dengan kita franchise kita baru ngerti, dengan kita bikin brand build setengah. Kalau ini berarti setengah ya, nama udah jadi, tinggal ini. Memang dari awal selain nama mungkin mau diganti juga awalnya. Mau diganti tapi akhirnya setelah kita pakai branding consultant nih, jangan. The name is too strong. Jadi apa yang kita lakukan, gimana supaya brand Malaysia ini bisa sukses di Indonesia. Jadi I don't need to tell you the trick, but basically dari sana kita dapat semua hasilnya dan ternyata kenapa yang lain semua gagal? Karena itu kita lakukan survei kepada 50 applicants dari bukan applicants pokoknya 50 orang kita tanyain dari muslim non muslim, kita kelilingin semuanya dan hasilnya memang apa sih masakan Malaysia? Kueh tiao. Malaysia kueh tiao. Surprisingly orang jawabnya gitu. Malaysia itu apa sih? Dari 10 itu yang ngomong nasi lemak cuma 1. Oh iya? Yes. Padahal gue tahunya nasi lemak. Yang ngomong nasi Hainam cuma 2. Sisanya dimsum sama kue tiaw. Kita salah paham selama ini. Mereka yang jalan-jalan ke Malaysia atau yang nonton film atau yang lihat, mereka cuma lihat itu cuman, oh iya, kue tiaw Penang. Itu doang yang mereka ingat. Dan ya akhirnya kita kembangin Namhyong dengan sesuai hasil itu. Dan yes, 3 bulan pertama super successful sih. Itu my first baby yang bener-bener ngagetin banget salesnya. It's like 40% more than expectation. Bahkan sampai lu ada menu di dalam yang namanya Stephen menu ya. Itu favorit gue loh. Enggak, karena terlalu rame waktu itu, terus kita udah cobain semua makanan sampai gue bosen, terus gue bilang, gue pernah waktu di Australia gue makan satu menu. Coba lu campur crispy pork with this sauce, coba diaduk with a lot of garlic, and tolong dimasukin kailan sama ini, dan gue coba tatat. What is that, Steven? No, please, just do it first. Keluarin, no, this one change the curry. I want Malaysian curry and Indian curry, mix. Wow. Jadi Stephen menu. Terus dia bilang, Pak ini namanya apa? Wok fried crispy with kailan and blah blah blah. Too long. Ya ada Stephen menu. And it sells very well until now, dimana terakhir gue pas bikin buku menu, Pak kita mau masukin ini ke menu. Iya tapi namanya jangan Stephen, geli aja. Bacanya tuh malu banget, terus gue pikir, mereka no, my partner from Malaysia bilang harus Stephen menu. Oh ya, whatever lah, udah terserah lah. And it sells very well now. Iya, justru. Gue pikir yang tahu tuh cuma ya kita. Awalnya cuma kita, terus nggak ngerti karena penjualannya bagus banget, anak-anak juga bilang, Pak ini sells very well, makanya ya udahlah, terserah lu. Tapi keren sih, Namhyong tuh keren gitu. Gue makan pertama langsung buka, gue cobain satu-satu. Ya, thank God my team lah. If without them also we cannot do it. Bro, last question bro. Yep. Kalau lu dikasih mesin waktu ya, lu bisa balik ke masa lalu. Lu masih tetap masuk ke bisnis ini nggak? Masih. Why bro? Sekarang semua bisnis itu punya resiko. Seperti gue bilang, you punya 200 miliar, doesn't mean lu harus bikin pabrik ban.
atau pabrik pengalengan tuna, itu resikonya juga gede. Sekali hilang kan hilang juga 200 miliar. Menurut gua selama orang memang punya perut, ya bisnis makanan tetap ada lah. Kecuali suntik bisa kenyang. Ya which is nggak bisa, meskipun orang ngomong enggak, orang rokok bisa kenyang, bullshit lah. People need to eat. Ya, jadi dan bisnis makanan adalah bisnis fun karena kita harus create. Tiap 3 bulan ayah harus mikirin marketing apa, makanan apa yang harus kita mix and match ya. Kayak sekarang aja saya makin lama makin kayak kemarin di Surabaya ada temen jualan apa? Kita jualan mentai segitu lama. Saya nggak pernah kepikiran mentai itu bisa digabung sama ayam geprek. Oh, oke. Yes, dan dia keluarin geprek mentai yang dan suksesnya luar biasa. Jadi ya banyak kolaborasi bukan secara company juga, tapi kolaborasi bumbu juga it works. Ya, Nice. jadi ya that's the fun of it. Jadi menurut gua I won't leave this business. It's just these 3 years ya, it's been tough years and ya just bear with it and keep thinking of new marketing. Nice. Oke guys, gitu aja. Thank you banget buat Steven yang udah mau datang hari ini. So please like, subscribe, dan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan atau ada ide apa yang mau dibahas berikutnya. Please do. So keep it simple, keep it practical, and ciao.